Kalau petani aja wajib zakat, Kadang-kadang rugi, Ustaz. ya 10%. Hasilnya bondone utang. Kadang-kadang juga ndak untung tapi wajib zakat. Sementara direktur, orang yang DPR yang gajinya jutaan, yang kerjanya masuk kantor pakai ber-AC, nggak repot, tidak payah, nggak kena zakat. Itu rasanya kan ya apa, gak enak gitu rasanya. Tidak ada keadilan, Ustaz. Mengusik lah. Mengusik rasa keadilan. Maka ulama-ulama muasirin itu meneliti dari berbagai macam mazhab, kira-kira di celah mana dia kena zakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dimanapun kalian berada, alhamdulillah rabbil alamin. Kesempatan kali ini kita di tempat yang istimewa bersama guru saya yang istimewa, yang mulia Kiai Haji Muhibul Aman Ali. Beliau ini guru saya yang banyak memberikan pengetahuan, irsyadat kepada saya khususnya tentang pemahaman fikih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur. Mumpung kita lagi sowan ke sini, kita tidak menyanyiakan kesempatan, kita akan bertanya banyak hal tentang apa yang sudah kalian kirim di redaksi atau di DM Instagram saya. Ini, Ustaz, banyak yang bertanya, ini kan bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan, biasanya identik dengan zakat gitu, Ustaz. Bagaimana seseorang entrepreneur atau orang-orang yang punya usaha ini mengeluarkan zakatnya, atau dalam pemahaman yang sederhana zakat profesi. Sejauh mana zakat profesi diwajibkan, kemudian tata caranya bagaimana gitu, Ustaz. Betul, Ustaz. Baik. Yang pertama, sebenarnya zakat profesi itu bukan istilah dalam fikih. Dalam fikih itu zakat itu diwajibkan atas beberapa harta yang tertentu. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, zakat itu wajib atas hewan ternak, atas hasil pertanian yang berupa makan pokok dan buah anggur dan kurma. Hewan ternak pun juga terbatas pada sapi atau kerbau, onta dan kambing. Kemudian hasil pertambangan, hasil emas dan perak, kemudian perdagangan. Tidak ada zakat profesi. Hampir semua mazhab juga tidak ada. Ada lagi mazhab lain yang mewajibkan zakat madu. Nah, persoalannya terkadang ada penghasilan dari seseorang yang tidak tercakup dalam usaha yang termasuk dalam mal zakawi tadi itu. Mal zakawi tadi kan dalam mazhab Syafi'i pertanian meliputi pertanian dari makanan pokok, buah-buah pun terbatas pada kurma dan anggur. Sedangkan apel, kemudian jeruk, sayur mayur nggak ada zakatnya dalam mazhab Syafi'i. Hanafi ada zakatnya. Kemudian ternak pun juga terbatas, hanya kambing, sapi, onta. Kalau sini nggak ada onta, sama kerbau. Itu pun jarang terpenuhi. Tapi di sisi lain ada usaha lain yang punya penghasilan banyak. Misalnya pegawai, direktur, orang yang punya gaji besar. Nah, pertanyaannya, kalau petani aja wajib zakat, kadang-kadang rugi, Ustaz. Ya 10%. Hasilnya bondone utang. Kadang-kadang juga ndak untung tapi wajib zakat. Sementara direktur, orang yang DPR yang gajinya jutaan, yang kerjanya masuk kantor pakai ber-AC, nggak repot, tidak payah, nggak kena zakat. Itu rasanya kan ya apa, gak enak gitu rasanya. Tidak ada keadilan, Ustaz. Mengusik lah. Mengusik rasa keadilan.
Maka ulama-ulama muasirin itu meneliti dari berbagai macam mazhab, kira-kira di celah mana dia kena zakat itu. Lalu ditemukan di dalam mazhab Ahmad bin Hambal. Hambali saja. Hambali. Di dalam mazhab Hambali itu ada penjelasan begini. Bermula dari seseorang yang memiliki simpanan emas dan perak yang mencapai nisab wajib kena zakat kalau mencapai haul. Itu sama Syafi'i, sama Hambali, Maliki, Hanafi sama. Namun dalam mazhab Hanafi ada pendapat riwayat ketika dia memiliki harta emas perak mencapai satu nisab, meskipun belum mencapai satu haul, ketika dia mendapatkannya maka dikenakan zakat. Jadi begitu dapat nisab tidak Begitu harus nunggu haul, langsung zakat. langsung zakat. Ini merujuk kepada riwayat, diantaranya cerita tentang kebijakan yang diambil oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang disebut khalifah yang kelima. Yang kelima, nah. Itu beliau membuat kebijakan pegawai-pegawainya itu ketika mendapatkan gaji. Zaman dulu kan mengatakan emas dan perak, dirham dan dinar, langsung dipotong zakat. Langsung kenakan. Jadi riwayat paling lama ini memang dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu diterapkan sama pemerintahan beliau. Nah, bermula dari situ, maka kalau kita mengacu pada pendapat bahwa uang sekarang sama dengan emas dan perak, karena ada pendapat yang mengatakan uang rupiah ini sama emas perak. Artinya orang yang punya emas perak dengan yang orang punya uang sama-sama kena zakat. Meskipun bukan emas perak wajib kena zakat. Dengan demikian kalau siapapun yang mendapatkan uang senilai satu nisab, maka tidak menunggu haul, wajib dikenakan zakat. Nah, dari sini kemudian diambil orang yang punya gaji dari profesi apapun, kalau sudah mendapat gaji dan mencapai satu nisab, maka dia wajib kena zakat. Disebutlah zakat profesi. Artinya zakat dari profesi pekerjaan yang tidak terkena zakat dari golongan mal zakawi tadi itu. Jadi kalau pertanyaan apa zakat profesi? Tidak ada di fikih itu. Itu istilah baru. Istilah baru. Dengan demikian zakat profesi itu artinya siapapun orang yang mendapatkan uang dengan cara yang halal dan kemudian mencapai satu nisab, maka tidak perlu menunggu haul, sudah dikenakan zakat 2,5%. Artinya memang nggak harus nunggu satu haul, bisa dikeluarkan per tahun gitu. Yang penting memang satu nisab. Satu nisab kalau zaman sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang berapa nisabnya? Sementara dalam kitab kan emas atau perak. Nah, emas itu kalau nisabnya itu, kalau kita menggunakan hitungannya Kiai Maksum dalam kitab Fathul Qadir via Ajaibil Maqadir, setara dengan 77,5 gram. Kalau perak setara dengan 543,35 gram. Ya, maka kita rupiahkan berapa rupiah yang cukup untuk membeli emas atau perak itu. 77, sekian gram. Sekarang faktanya harga emas lebih mahal, meskipun 77 nggak sampai sedikit nilainya, besarannya besar perak 543, tapi harganya jauh. Harga emas sekarang nggak tahu sekarang berapa harga emas, katakanlah 1 juta. Kalau 1 juta itu sudah 77,5. Nah, sedangkan perak itu gajinya siapa? Besar, Pak. Nah, sedangkan kalau perak itu harganya jauh lebih murah. Katakanlah harga perak per gram 50.000. Kalau kita kalikan 543 kurang lebih 27 juta. Nah, jika demikian, kalau sudah mencapai nisab perak maka sudah wajib zakat. Nah, pertanyaan sekarang, apakah harus diterima langsung atau tidak?
Kalau kita mengacu kepada pendekatan mazhab Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi ketika dia mendapatkan, maka itu langsung dikeluarkan. Nah, atau juga bisa, misalnya dengan dapat taruh per tahun dikeluarkan sekali. Nah, bisa tahun, begitu. Nah, jadi satu, kalau sudah mencapai satu nisab. Nah, sehingga diakumulasi per tahun juga bisa. Nah, artinya nisabnya setara dengan tadi 543,35 gram atau kurang lebih 27 juta lah kurang lebih gitu. Nah, artinya orang-orang yang misal nanti punya gaji penghasilan total selama setahun dapat Bisa segitu, begitu, bisa saja. dikenakan. Memang ini persoalan khilafiyah. Jadi bisa dikatakan bukan kesepakatan ulama, ada wajib ada tidak, itu khilafiyah. Tapi seandainya dia mengamalkan, itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena sedekah ya saja. Nah, paling tidak sedekah lah, sekali. paling tidak sedekah. Jadi zakat profit tadi awalnya bermula dari situ. Jadi kalau petani aja kena zakat, masa direktur itu awalnya kan kayak tidak enak gitu kan. Oleh karena itu paling tidak untuk menggugah lah, meskipun tidak zakat, katakanlah sedekah lah, anggap itu membersihkan harta benda. Jauh lebih afdal aja. Itu. Nah, Masya Allah, jelas sekali teman-teman. Barangkali ada yang belum bisa dipahami, nanti bisa didiskusikan di kolom komentar. Nanti insya Allah semua ibarah-ibarah atau referensi yang beliau sampaikan tadi akan ditampilkan di editor. Kalau ingin jelas lagi bisa dibaca di buku saya. Saya punya buku tentang zakat. Oh, nanti bisa DM. Nanti kita buku tentang zakat. Ya, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Sama-sama. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.